dengan lampirannya secara lengkap gitu ya. Sekali lagi kami mohon maaf. Nah, sebagai terakhir kami mohon nanti mungkin ingin foto bersama dulu, tapi per kelas karena kalau kemarin kan penuh ya. Nah, setelah foto bersama nanti khususan ada akan ke depan menampilkan informasi, tapi khusus ibu-ibu nanti bapak-bapak boleh keluar kalau jadi nanti khususan akan menampilkan sesuatu, menyampaikan khusus ibu-ibu katanya ada nggak tahu apa ya. Cukup sekian dari kami, mohon maaf berdua. Sebelum kami pamit, saya ingin foto bersama. Kita kelompok SD dulu depan, SD sangat SD. Ya, ke depan. Maka Pak, baik Pak. Ada yang bantu fotokan? Nah. Sudah dikerjakan gitu. Jadi kita buat rel lah, jangan buat gerbong gitu. Karena kalau buat gerbong rasanya nggak cukup waktu, ya harus terlalu banyak. Kita buat relnya dulu. Lalu nanti gerbongnya kita lengkapi, kita apalagi desainnya, apalagi interiornya gitu, gitu Pak, ya gitu ya, kita cari detail. Nah, oleh karena itu besok kita juga ingin Bapak Ibu sekalian memberikan presentasi terkait tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh guru untuk bisa membelajarkan, terutama merencanakan persiapan pembelajaran ilmu pengetahuan alam berbasis Qur'annya sosial science. Bagus ya suaranya ya. Dia kedua asli orang Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mungkin sampaikan oleh Bapak Ibu juga khusus pribadinya bahwa kita harus secara teknis menyepakati dulu mana modul yang akan kita gunakan sebagai tempatnya untuk menuangkan apa gagasan-gagasan kita. Perumpamaan yang real. Ini buku itu yang seperti apa? Kalau kemarin kata Pak Iwan Sarif, saya itu memberikan tugas mencari kodok. Kodok itu bukan hanya kodok di mulut, tapi ini loh kodok begitu ya. Jadi memang terhadap anak, apalagi ini tingkat dasar, harus diberikan perumpamaan yang real, yang tidak hanya abstrak. Jadi harus betul-betul nyata, dan ini mungkin akan memperkuat Quranic Social Science ini nanti bisa lebih terarah. Mungkin itu saja sedikit tambahan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngecangkir atau misalkan gelas biasa, itu kita harus betul-betul memperlihatkan bahwa kesabaran seorang guru itu betul-betul diperlihatkan. Dan kemudian guru memberikan apresiasi terhadap siswa yang unggul di antara temannya sebagai motivasi perkembangan siswa dalam belajar. Ketika siswa itu dibangga-banggakan, sifatnya anak maunya selalu dipuji Pak. Kita juga mungkin pujian ada, tetapi kalau anak itu lebih cenderung ketika dipuji daya perkembangan. Maksimal saat pertengahan itu ada satu RTP-nya juga yang sudah punya muatan ini. Itu mungkin di modulnya seperti itu. Sehingga nanti modulnya itu membimbing guru untuk bisa merancang pembelajaran dengan pendekatan Quranic Social Science, sampai contohnya pada RPP yang bermuatan Quranic Social. Konsep terbatas, namun mendekati kesempurnaan itu sendiri. Nah, setelah dari menyusun RPP sesuai dengan surat edaran Permendikbud nomor 14 itu, kita dilakukan semuanya sesuai dengan prosedural. Kemudian guru juga menyampaikan RPP yang sudah dibuat kepada siswa yang sesuai dengan silabus. Next Pak. Nah, ini guru menyampaikan setiap materi pembelajaran dengan memberikan pengetahuan dan tidak sembarangan kita menempatkan ataupun menyampaikan dalam setiap karya itu contoh tentang penciptaan langit dan bumi. Kalau kita misalkan tulis saja ada dalam Al-Quran, nah itu kan masih global. Tetapi ketika sudah disampaikan Al-Quran ayat berapa misalkan, itu sudah betul-betul sudah baik. Gitu. Nah di sini mohon nanti juga para pakar bisa memberikan koreksi yang lebih. Nah, pertanyaan saya itu apakah tema-tema semacam itu KD yang semacam itu sudah merupakan sebuah ketentuan
kurikulum yang harus diajarkan kepada murid, atau misalnya bisa kita ubah dengan tema yang lain. Kalau katakanlah tema semacam ini sudah merupakan suatu hal yang diperlukan, saya kira bagus juga. SD saya kira belum nyambung. Mungkin apa-apaan juga mereka tidak paham. Kemudian kenapa juga sikap saya duduk itu harus disambungkan dengan Al-Quran juga belum paham dia. Mungkin dalam hal ini, dalam usia segitu, guru-guru itu diarahkan pada visualisasi dari setiap apa yang menjadi keterampilan yang harus dimiliki. Dia mencontohkan, mempraktekkan, menceritakan. Ada 3 tahapan ya dari langkah-langkah tersebut gitu ya. Yang pertama adalah langkah-langkah persiapan untuk desain pembelajaran atau perangkat pembelajaran. Yang kedua, langkah-langkah terkait kepada proses pembelajaran. Yang ketiga adalah langkah-langkah yang terkait kepada evaluasi pembelajaran. Walaupun pada dasarnya dan memang bisa dipahami tetapi tidak bersifat anarkis atau ekstrim begitu. Mohon maaf bila ada kekurangan, itu saja yang langkah pembelajaran. Dan untuk yang ada yang lain mungkin yang saya kerjakan dari mulai tingkat 5 ya, pada dasarnya sama saja Pak, namun nanti diteliti saja konten dari masing-masing, mulai dari kalau KD itu memang kita adopt secara resmi dari silabus, dari pembelajaran IPA-nya itu sendiri gitu. Kalau tadi dengan ilmu pengetahuan alamnya, sekarang dengan pembelajaran IPA-nya apa hubungannya nih aturannya? Itu juga menjadi hal yang perlu nanti dan patut disampaikan sebagai kerangka berpikir untuk guru-guru IPA di Muhammadiyah. Lalu hubungan Al-Quran, pembelajaran IPA dan sikap sosial tadi. Membimbing para guru dalam metode mengajarkan IPA gitu ya. Nah, mengenai yang selanjutnya mengenai format bagaimana modul tadi disampaikan oleh Pak Iwan juga mungkin yang perlu kita diskusikan. Nah, saya kira ini perlu digabung dengan disampaikan oleh Pak Dr. Iwan tadi. Nah, ini tadi kita mungkin bisa membuat ini digabungkan dengan punya Pak Iwan. Yang kedua, ya, mungkin juga yang belum ada saya lihat di naskah modul yang disampaikan oleh Pak Dr. Iwan itu adalah penjelasan sebetulnya apa yang disebut dengan Quranic Social Science itu juga perlu difahamkan tentang definisinya. Dan kedua, ada semacam penjelasan mengapa kita perlu dengan siapa yang dihadapinya gitu Bu ya. Jadi tidak anak-anak baca ayat ini kalau bagian begitu ya, nanti apa yang akan menjadi praktek apa yang dilakukan oleh gurunya. Misalkan tadi tentang kelas 1 itu jarak baca antara mata dengan buku itu bayangan itu maya dan nyata dan cara cekung atau cembung dan sebagainya itu ada di SMA gitu. Makanya nanti guru kelas 1 Muhammadiyah itu pendekatannya mungkin dengan pendekatan yang memang ada di dalam hukum dan syariat Islam, tapi disesuaikan dengan kadar siapa yang menjadi lawan bicaranya. Dalam hal ini mungkin anak Tuhan. Jadi seolah-olah urusan Tuhan itu urusan masjid dan madrasah, tapi di sains Tuhan tidak hadir. Seperti kemarin disampaikan oleh Pak Syuhada, itu ingin menjelaskan bahwa di balik peristiwa alam semesta ini harus selalu dikaitkan pada zat yang ada di balik alam materi dan gitu ya. Nah itu sehingga kemudian apapun bentuknya, apapun teorinya yang dijelaskan dalam ilmu pengetahuan itu selalu harus kita